Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini lepas sholat subuh berjamaah, kita niatkan lanjut dengan i'tikaf. Kita niatkan juga untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Juga kita niatkan juga untuk silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan yang kita kerjakan di awal pagi yang penuh dengan berkah ini mendapatkan ridho dan diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita masih mengkaji kitab fikih ala madhab Imam Asy-Syafi'i. Ada juga alhamdulillah yang hadir, sebab biasanya kalau subuhnya jam 4 itu rata-rata yang hadirnya enggak tapi banyak. Karena orang banyak masih ngira kalau subuhnya 4:30. Atau banyak orang yang takut ke masjid. Saya takut sholatnya udah selesai gitu. Soalnya kan subuhnya dari jam 4 lewat. Kalau dia ke masjidnya jam 4:30 aja katanya ntar sholatnya udah selesai. Malah kalau di tempat lain tuh kalau subuhnya jam 4 kadang-kadang kuliah subuh cuma 5 orang doang. Tapi kalau subuhnya jam 5, nah itu rame itu. Sebab orang Indonesia taunya subuh jam 5 doang. Saya kira subuh jam 5. Ini alhamdulillah masih ada yang hadir. Ya meskipun mungkin semalam hujan ya. Banyak yang malam pulangnya. Tapi saya lihat rumahnya udah pada pensiun semua. Nggak ada yang kerja, kelihatannya jangan tersinggung hadirin. Kelihatannya doang. Orang pada banjir pada malam pulangnya katanya semalam. Pada macet. Cuman ini mukanya seger-seger banget kelihatannya ya, alhamdulillah. Masih membaca kitab fikih ala madzhab Imam Syafi'i sampai ats-tsaniyu, rukun yang kedua, al-wuqufu bi Arafata, wukuf di Arafah. Kita masih membaca bab tentang haji dan umroh meskipun 2 bulan lagi udah mau Ramadan. Ini kekurangan ngaji pakai kitab. Kalau ngaji pakai kitab momentumnya kadang enggak pas. Kita dari pas Dzulhijjah kemarin masuk bab haji sampai sekarang belum selesai-selesai. Orang 40 hari udah pulang pergi haji, kita masih ngebahas haji aja. Ya ini kekurangannya kalau orang ngajinya pakai kitab. Kadang-kadang momentumnya enggak pas. Momentum nisfu Sya'ban dia bahas bab haji. Momentum Ramadan dia bahas malah bab makanan. Ini kekurangannya. Tapi kelebihannya ngaji pakai kitab banyak. Yang pertama, ngajinya lengkap. Mulai dari bab air, kamar mandi, wudhu, mandi, sholat, zakat, puasa, haji. Ntar bab muamalah. Muamalah bab jinayah. Habis bab jinayah, bab munakahat, pernikahan. Ternyata fikih kita masih panjang nih. Habis bab ibadah, haji ini terakhir dalam bab fikih ibadah. Lanjut bab fikih muamalah, jual beli. Termasuk fikih muamalah dan ibadah itu bab munakahat, bab pernikahan. Cuman saya rasa-rasa ini buat bapak-bapak model-model umur segini, fikih pernikahan perlu apa kagak ya? Ya? Perlu.
buat anak cucunya. Ya gitu biar jelas ya. Aku ntar habis kuliah subuh saya diomelin sama emak-emak di bawah. Ustadz ini gara-garanya gitu. Tapi emang tertibnya kitab begitu. Cuman kelebihannya orangnya ilmunya lengkap. Ya, nggak ada yang ketinggalan. Yang kedua, kalau ngajinya tertib pakai kitab, dimanapun dia ngaji, insya Allah sama. Apalagi kitabnya sama. Karena banyak masjid-masjid yang yang ngajinya kitabnya itu-itu juga. Fikih mazhab Imam Syafi'i, Safinatun Najah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Nah, di mana-mana tuh ngajinya sama. Dia mau pergi ke sana sama kayak kurikulum. Ini kelebihan kalau ngajinya pakai kitab. Dan yang paling besar kelebihan ngaji pakai kitab itu keberkahan dari ulamanya. Nah, ini yang nggak ada nih, ngaji pakai proyektor, ngaji pakai komputer, ini yang nggak ada, yaitu keberkahan dari penulis kitab. Keberkahan tuh maksudnya banyak kebaikan, ya, termasuk mengingat apa yang telah dia baca. Maka ulama-ulama dulu kalau ngaji itu pasti pakai kitab. Jarang ulama-ulama zaman dulu ngajinya itu tematis ya, meskipun juga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atsaniyu, rukun yang kedua, al-wuqufu bi Arafata, wukuf di Arafah. Ini rukun berupa perbuatan. Haji ini hampir semua rukunnya itu berupa perbuatan, nggak ada yang ucapan. Mulai dari ihram, wukuf di Arafah, sa'i, tawaf, tahallul, tertib. 6 rukun haji. Dan semuanya adalah berupa perbuatan. Beda dengan sholat. Kalau sholat ada perkataannya, ucapannya. 5. Takbiratul ihram, baca takbir, baca al-fatihah, baca tasyahud, baca sholawat, baca salam. Ini ucapan. Enggak diucapin sholatnya enggak sah. Kalau dalam bab sholat. Tapi dalam bab haji, rukunnya adalah fi'liyah, alias perbuatan. Perbuatan yang pertama kemarin sudah adalah ihram, niat. Niat itu perbuatan apa bukan? Niat kan adanya di mana niat? Hati. Dia perbuatan apa bukan? Kalau ucapan enggak juga, masa hati ngucap? Meskipun dalam mazhab Syafi'i sunnahnya diucapin, mazhab lain enggak. Usolli, nawaitul hajjah, diucapin. Tapi apakah niat ini perbuatan? Perbuatan apa bukan? Niat. Kalau kata ulama akhlak, niat ini udah masuk perbuatan. Maksudnya udah dihitung, dicatat. Meskipun baru dalam hati. Kita ngelihat orang, ya, orangnya ada kekurangannya. Dalam hati kan kita udah gatal aja tuh, pengen nyela aja nih orang gitu. Tapi ini masih ada dalam hati. Pertanyaannya, udah catat dosa apa belum? Masih dalam hati. Atau ada orang, ya, ngelihat orang bawaannya nggak enak kalau nggak diomongin, tapi masih dalam hati. Kata ulama akhlak, udah dicatat dosa, dia kudu istighfar, meskipun baru dalam hati. Kalau di kita namanya pasal percobaan, belum sempet, baru pengen dicoba, udah ketahuan. Ini baru dia kena pasal percobaan. Ya, chatnya udah ketahuan. Udah keburu ketahuan chatnya. SMS-nya udah keburu ketahuan. Akhirnya ya dia ketangkep. Tapi belum dikerjain, baru mau niat doang. Kata ulama akhlak ini udah dicatat. Tapi kata ulama fikih belum. Dia belum dianggap fi'liyah, belum.
Maka banyak yang masukin niat ini bukan rukun fi'liyah. Jadi kalau ada orang baru niat ya mau ngatain orang tapi baru dalam hati, ini dia nggak perlu istighfar karena dia belum dicatat. Ya tapi ulama akhlak tadi, ulama sufi, baru ada dalam hati aja dia udah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, padahal belum diucapin, padahal belum dikerjain. Ya ini berat ya kalau kita ikut ulama akhlak, karena sedang hati kita sering dongkol, hati kita sering kesel, ya apalagi di rumah, ibu-ibu juga sama tuh. Ya, bahkan perjuangan ibu-ibu adalah melawan suuzonnya itu. Perjuangan terbesar seorang perempuan melawan pikiran dan suuzonnya terhadap dirinya sendiri. Itu yang paling berat bagi perempuan. Al-wukufu artinya diam, berhenti. Maka kita kenal kalau dalam ngaji Quran ada wakof. Wakof ini artinya berhenti. Ada wakof lazim, mim, wajib berhenti, wakof lazim. Nah, tandanya mim, lazim. Lazim ini artinya harus, wajib. Ada wakof sholah, sod, lam, ya. Itu singkatan tuh. Ada singkatannya sholah. Wasol, aula, singkatannya. Tapi kan kalau ditulisin wasol, aula, kepanjangan, Qur'annya jadi kepenuhan. Akhirnya ditulisin sod, lam, dan ya. Wasol lanjut, aula lebih bagus. Ada lagi kola, kof, lam, ya. Itu singkatan. Wakof, aula, berhenti lebih baik, lebih bagus. Ada lagi jim, jawas. Jim itu singkatan dari kata jawas. Jawas nih boleh 50-50. Ya dia berhenti boleh, maju juga boleh. Berhenti sama majunya sama. Gak ada yang lebih bagus. Ya, ada lagi mu'anakoh, titik ketiga. Dia kudu pilih. Kalau udah pilih yang satu nggak boleh lagi. Nah ini namanya bab wakof dan ibtida. Bab yang kelihatannya gampang tapi paling susah dalam ilmu tajwid. Bab wakof dan ibtida. Dia babnya segitu doang. Tapi paling susah. Susahnya kenapa? Karena orang kalau pengen tahu di mana berhenti dan majunya baca Quran yang bagus, harus tahu artinya. Susah. Makanya di antara Quran-Quran yang kita baca, kadang ada yang ditaroin, kadang ada yang enggak. Karena emang dasarnya, kalau tahu tentang bab nahu sorof, arti dari Qurannya itu boleh. Dia boleh berhenti, yang penting maknanya enggak hilang. Sama itu namanya wakof juga. Artinya berhenti. Bi arafata artinya di Arafah. Perasaan tadi nggak batuk, kali ini kenapa tiba-tiba jadi batuk? Ya. Belum makan enak kalian. Belum makan enak begini. Bismillah. Boleh Arafah, boleh juga Arafat, panjang. Boleh dibaca Arafah, pakai taknya tak marbutoh bulat. Boleh juga pakai taknya tak taknif. Arafat, panjang. Kalau dia dibaca Arafah, itu artinya hari Arafah. Tapi kalau dibaca Arafat, itu berarti tempat. Kalau kita kenal dengan Padang Arafah, tempat ya, 25 km dari Mekah. Ya. Kalau nggak musim haji, paling 20 menit, setengah jam. Tapi kalau lagi musim haji berapa lama? Ya bisa 2 jam, 3 jam. Padahal cuma 25 km jaraknya. Dia udah keluar tanah haram. Udah di luar batas tanah haram. 25 km jauh juga ya.
dari Mekah tuh. Ini namanya Arafah. Ada yang mengatakan dihitung di zaman sekarang itu sekitar 17,9 meter persegi. 17,9 meter persegi. Kilometer. 17,9 kilometer persegi. Berarti berapa kali berapa tuh? 17 kilo. Gede juga ya. 17 kilometer persegi. Atau 1225 meter. Hektar ya. Hektar. Berarti kalau 1 meternya 1 orang, itu 12 juta jamaah masih ketampung. Kalau 1 orangnya 1 meter. Kan orang di Arafah 1 meter cukup ah. Emang dibawa apaan sih? Kan gak bawa apa-apaan. Cuman duduk doang. Apalagi orang kita. Kan di Arafah lama. Mulai tergelincir matahari, waktunya nanti sampai terbit subuh tanggal 10. Atau Idul Adha. Jadi tanggal 9 sampai tanggal 10. Nah karena kelamaan, akhirnya orang kita di Arafah ya nyari temennya. Jenuh nih. Temennya dicari. Bener, di tendanya ada temennya. Ya biasa di Indonesia. Dia pada kongko semuanya. Wih, Bapak yuk sini Pak, ngumpul Pak. Wah akhirnya dia ketemu sama temennya 3 orang, 4 orang. Biasa kalau udah ngumpul begitu kan gak enak kalau gak ada minumannya. Kayaknya kita ada yang kurang nih, apa kopi ada kopi, ada kopinya disiapin, makanan semua, kopi semua. Wah, akhirnya di pada ngopi tuh di luar yang banyak pohon, luar tenda. Kan biasanya orang kalau udah ngopi pengen apa? Nah itu dia yang repot, pengen ngerokok. Tahu sendiri jamaah kita mau pergi haji yang disiapin malah bukannya bekal, bukannya doa, rokok 3 slop, katanya disiapin. Akhirnya di depan Arafah di ngumpul bertiga, kopinya ada, rokoknya ada. Wah, resep ini udah. Ya, jauh-jauh. Bayar hampir 80 juta nyampe sono buat nongkrong sama ngerokok ngopi doang hadirin. Nah, itulah jamaah Indonesia kerjaannya. Ya, tahu-tahu udah sore, udah maghrib. Ntar lagi udah mau ke Musdalifah. Kata dia, Kak, ternyata haji enteng juga ya katanya. Waduh, ternyata haji enteng juga lah, dia cuman kerjaan duduk doang ngerokok ngopi. Nah ini jangan ya. Ada juga yang mengatakan Arafah itu cuman 800 hektar kalau dihitung. 800 hektar. Berarti menampung 8 juta. Kalau tadi 12 juta. Ya, ini perbedaan pendapat akan tentang ukuran zaman sekarang. Ya, ada yang bilang 800 hektar. Ada yang bilang juga sekitar 12 hektar. 1.200 hektar. Arafah ini memang dari Rasulullah yang kasih tahu. Arafah itu dari sini sampai sini. Dari bukit namanya Urainah sampai Jabal Rahmah. Itu membentang panjangnya tuh. Ya, kata Rasulullah, Urainah enggak masuk Arafah. Jabal Rahmah masuk Arafah. Itu bentangannya tuh. Enggak tahu tuh berapa tuh bentangannya kilometernya. Sebab kan dia enggak betul-betul persegi. Ya, juga enggak betul-betul lurus, karena kan itu perbukitan. Makanya kenapa kok ada perbedaan pendapat sekitar dari 8 12 itu ada sekitar 40 berapa tadi 800 ke 400 ya, 400 hektar. Sebab itu hitungan yang enggak lurus. Ada bukitnya, ada lembahnya. Makanya hitungan sekarang pun berbeda pendapat. Ya, itu Rasulullah memang yang ngasih tahu. Dari lembah Urainah sampai Jabal Rahmah. Ini Arafah. Di Urainah sekarang ada masjid. Namanya Masjid Namiroh. Masjid Namiroh itu dulu kecil. Ya, Masjid Namiroh kecil. Pantatnya ini masuk Arafah. Mukanya masuk Urainah. Jadi masjidnya ada 2. Pantatnya ini masuk ke Arafah. Jadi ini dari arah
Jabal Rahmah ke arah Mekah, ini sebelah depannya keluar dari Arafah nih depannya. Tapi bagian belakangnya masuk udah Arafah. Karena pantatnya masuk Arafah, akhirnya kerajaan Saudi memperluas Masjid Namiroh. Masjid Namirohnya diperluas bagian belakang. Maka sampai sekarang dikenal bagian belakangnya Arafah, bagian depannya bukan Arafah. Jadi kalau ada orang wukufnya, kemarin Pak Ustaz saya wukuf di mana? Di Masjid Namiroh. Kalau zaman dulu, wah ini nggak masuk, kata Imam Nawawi, wan namiratu laisa bi Arafah. Namiroh nggak masuk Arafah. Tapi karena perluasan, belakangnya itu masuk Arafah. Gimana Pak Ustadz? Tanya dulu, Bapak waktu ada di Namirohnya, itu duduknya di depan apa di belakang? Karena saya di Indonesia biasanya di sop belakang Pak Ustadz. Mau di Mekah saya gak sama di belakang. Wah alhamdulillah Pak. Lu kok alhamdulillah Pak Ustadz? Karena bagian belakangnya masuk Arafah, Bapak wukufnya sah. Besar sekarang Masjid Namiroh. Ya kalau umroh emang nggak dikasih lihat, karena kalau yang umroh itu cuman ke arah yang Jabal Rahmah, bukan yang arah ke Namiroh. Ya, namanya ada lembahnya Lembah Urainah, atau disebut juga Masjid Ibrahim. Sebab disitulah nanti Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail. Ya, itu peristiwa Nabi Ibrahim diganggu oleh setan. Maka disebut Masjid Namiroh, juga disebut dengan Masjid Ibrahim alaihissalam. Maka Masjid Namiroh setengah-setengah. Adapun lembahnya itu di depan Masjid Namiroh, Urainah namanya, Lembah Urainah, ini nggak masuk Arafah. Ya, nggak masuk Arafah. Ini luasnya Arafah. Ya, dan batasan-batasannya. Wahua dan wukuf di Arafah itu ar-ruknul a'dhamu, rukun yang paling agung fil haji, dalam ibadah haji. Rukun yang paling agung. Sebab ada hadisnya, al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Ya, jadi ini yang paling besar pahalanya, paling besar pengampunannya kalau pergi haji. Kalau sholat dulu apa? Bagian apa dari 13 rukun yang paling agung? Apalagi diri apa sujud? Jadi kalau ada dua orang nih, ikhlasnya sama, ilmunya sama, waktu sholatnya sama, masjidnya sama, susahnya sama. Yang satu dirinya lebih panjang, yang satu sujudnya lebih panjang. Kalau dinilai di sisi Allah, ini yang bagus yang mana? Yang dirinya lebih panjang tapi sujudnya biasa, apa yang sujudnya panjang tapi dirinya biasa? Mana rukun yang paling bagus dalam sholat? Kata ulama mazhab Syafi'i memang berbeda pendapat. Sepertinya ulama lain juga sama. Antara berdiri dengan sujud. Namun dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat, berdiri lama lebih afdol daripada sujud lebih lama. Pendapat pertama. Jadi orang yang bacaan suratnya panjang, kalau sholat sendiri, sholat sunnah, itu lebih bagus daripada orang yang sujudnya lebih panjang. Meskipun nanti ulama kedua bilang yang sujudnya lebih panjang lebih bagus. Cuma entar saya bingung. Kalau saya sholat dirinya panjang, saya ngapain? Ya baca surat. Nah itu dia Pak Ustaz. Baca surat. Surat apa yang saya baca? Saya kan bacaan saya kan biasa, langganan. Tiap hari. Ya, itu kulhu, falak, anas gitu. Saya mah orangnya istiqomah Pak Ustaz. Ya, bukan saya nggak mau yang ini, bukan, saya kagak hafal. Saya tahunya itu doang, lagi gak enak cepet. Apa yang saya baca? Ya nyontek dah. Boleh sekali-sekali nyontek, boleh, nggak apa-apa. Pakai HP juga boleh. Pegang mungkin. Cuman kalau lagi nyontek pakai HP, kalau ada WhatsApp masuk, haram dibaca. Bahkan kalau dia baca, batal nih. Batal langsung sholatnya. Gitu. Pas lagi baca begini, ya. Pak Mustafa bagaimana ntar jadi kita katanya mau ke Tandon. Ini langsung batal nih hadirin.
Kenapa batal? Main-main. Pokoknya asal ada sholat main-main langsung batal. Ya matiin dulu, pakai kuotanya matiin, wifi-nya matiin, kuotanya matiin, nah nyontek dah. Ya kalau sholat di rumah malam boleh agak keras, sedikit lirih namanya. Malam-malam kedengeran kuping sendiri, biar dia semangat. Ya dia nyontek di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Istrinya denger. Si abang hebat bener katanya. Sholat tahajud baca Al-Baqarah gitu. Jadi kagak ngeliat karena dia denger dari tidurnya doang. Begitu pas dibangun dilihat, wah suami lagi nyontek di HP ya. Kirain hebat nyontek. Ya. Itu dalam sholat. Yang berdiri lebih lama kata mazhab Syafi'i itu lebih afdol dibandingkan daripada rukun yang lain lebih lama. Ya meskipun ulama kedua sujud yang lebih afdol. Sebab pada hadisnya seorang hamba dengan Tuhannya tidak ada yang lebih dekat kecuali dalam keadaan sujud. Ya maka berdoalah dalam sujud. Ya ini ulama berbeda pendapat. Tapi kalau haji rukun yang paling agung ulama sepakat yaitu wukuf di Arafah. Ada juga ulama yang lain bilang yang paling agung adalah tawaf. Ini pendapat kedua. Kenapa kok tawaf lebih agung dari wukuf? Tapi pendapatnya kedua, yang lebih kuat adalah yang wukuf. Karena tawaf seperti sholat. Dan ulama mayoritas katakan sholat ibadah yang paling agung. Sholat, zakat, puasa, haji. Nah yang paling agung nih kata ulama mayoritas adalah sholat. Ya. Ulama lain ada bilang haji, tapi pendapatnya lemah. Pendapat yang kuat itu sholat. Sedangkan tawaf, kayak ada wangi-wangi hadirin. Udah mateng ya. Udah mateng wanginya sampai ke atas. Iya si Mas Teguh sengaja gitu-gituin ke atas. Biar Ustadz selesai nih katanya gitu. Nah itu jadi lupa hampir malam tadi. Tawaf ya, tawaf itu tawaf ifadah lebih afdol dari Arafah, pendapat kedua. Tapi pendapat pertama yang kuat adalah Arafah yang paling afdol. Ya. Fafil hadithi dalam hadis al-hajju arafata, haji itu Arafah. Ini hadisnya kuat. Man adroka arafata qabla ayat lu al-fajru. Siapa yang menjumpai ada di Arafah sebelum terbit fajar, maksudnya terbit fajar tanggal 10, faqad adrokal hajja, maka dia telah mendapati haji. Arafah berarti mulai dari zuhur, mayoritas ulama bilang tergelincir matahari, sampai subuh Idul Adha, itu waktunya. Dia harus ada di antara waktu itu. Dari zuhur sampai subuh Idul Adha. Meskipun lahdotan, meskipun sebentar. Walau maron, meskipun dia lewat maron. Yang sakit ditaruh di ambulan. Ambulannya itu ada jalannya. Satu jalan, ambulan itu masuk Arafah. Dipulang lagi. Wing masuk Arafah. Pulang lagi ke rumah sakit. Udah sah. Meskipun di Arafahnya cuman beberapa detik doang. Itu yang sakit tadi. Meskipun tidur. Ditidur di Arafahnya. Asal dia belum gila. Asal dia belum nggak mabok. Asal dia nggak pingsan. Sah dia. Meskipun cuman beberapa detik. Di rumah sakit dibawa ke Arafah. Balik-balik sampai Arafah lagi. Ya, kata si bapak itu, sekarang kan tanggal 9, kita kudu wukuf. Kata yang bawa, bapak udah wukuf. Kapan saya wukuf? Orang dari tadi saya tidur. Ya bapak nggak tahu bapak tidur. Tadi bapak di belakang ambulan. Kita bawa masuk ke Arafah. Habis bawa sebentar, balik lagi ke rumah sakit. Saya pengen ke Arafah lagi. Jamaah haji Indonesia kan begitu. Saya gak mau tahu, saya belum wukuf, kata dia.
Ya padahal Bapak udah wukuf tadi. Ya, itu banyak jamaah haji kita tuh. Model begitu. Nah, ini banyak juga di Arafah yang meninggal di tenda-tenda. Ya, abang saya dulu itu sering jadi petugas haji, yang paling berat tugasnya itu ketika di Arafah. Ya dulu dia cerita suka dikasih motor. Karena kalau nggak pakai motor tuh susah. Yang agak trail itu motor apa tuh yang kayak Pak Ustadz Yasin punya, yang kayak punya PLN tuh. Win ya, Honda Win zaman dulu. Kasih motor gituan, tugasnya ke tenda-tenda di Arafah. Cuman tugasnya berat, ngangkatin mayat. Ngapain bang tugasnya? Ngangkatin mayat. Jadi dia masuk ke tenda-tenda di Arafah, ditanya ada yang meninggal nggak? Ada, mayatnya di situ di dalam tenda itu. No, ya dibawa, ditaruh di belakangnya itu, diikat mayatnya. Kayak Mas Teguh ngangkot galon gitu. Belakangnya ditaruh di situ. Mayat itu. Dibawa ke ituan tuh. Ya, ada lagi dimasuk tenda, katanya pas begitu masuk itu orang mukanya pada biru semua. Pada pucat semua. Kenapa? Ternyata 3 yang meninggal. Di dalam itunya tuh tendanya. Tukang ngangkutin di Arafah tuh petugas yang paling berat katanya tugasnya di Arafah. Banyak yang meninggal tuh di Arafah. Nah, padahal tadi tuh kalau yang sakit nggak perlu maksain. Yang penting dia ada sebentar, meskipun cuman lewat doang, walau maron, auna iman, atau meskipun dia tidur. Ya. Walau lirokibin nahwi sayarotin, meskipun dia berjalan seperti di dalam mobil. Au ala syajaratin, atau di atas pohon. Ngapain diwukuf di atas pohon? Ya turun mah gitu ya Pak. Pak turun Pak, di bawah Pak, jangan di atas pohon. Ya Bapak ya mentang-mentang alumni Ragunan, Bapak wukufnya di atas pohon, turun, tapi tetap sah. Kalau dia mau lah. Wa qala Syibru Malisi wa yakfi at-tayranu bihawaiha. Bahkan kata Imam Ali Syibru Malisi katakan cukup dia berada di atasnya meskipun nggak nempel. Berarti dia di pesawat berarti ya, atau dia naik helikopter. Mungkin nanti 30 tahun lagi Arafah dikasih apa? 2 lantai. 3 lantai. Saya nggak kena tanah Arafah. Menurut Ali Syibru Malisi boleh. Meskipun dia berada di atas udara. Nggak nempel di tanah Arafahnya. Ya baik dia di pesawat maupun dia ditaruh misalnya ntar ada gedung. Tapi kalau hotel kayaknya ditaruh di Arafah kurang kurang cocok ya. Karena nanti sunnahnya di Arafah tuh kena sinar matahari. Dia sunnahnya nggak pakai payung kalau kuat. Kena sinar matahari langsung sunnahnya, dan dia berada di batu-batuan. Karena Rasulullah nanti itu wukuf di Arafah di atas batu yang paling besar di dekat Jabal Rahmah. Sunnahnya begitu. Ini malah dibikin hotel, kan jadi hilang kesunahannya. Kan kalau di hotel ada AC-nya. Iya, ada AC-nya dingin lagi. Ada TV-nya. Kan dia jenuh setel TV ntar. Lagi ngapain Pak? Lagi wukuf di Arafah. Ternyata dia nonton TV. TV-nya kan sama zaman sekarang kan channelnya boleh macam-macam. Ini channel Indonesia lagi nih nonton. Ya Allah. Hilang kesunahannya. Makanya sampai sekarang belum nih dibikin hotel. Cuman pakai tenda doang. Ya mudah-mudahan jangan sampai dibikin hotel. Ntar mungkin kedepannya bisa jadi dibikin hotel, ada fasilitasnya. Jadi kesan wukuf dan kesunahannya bisa hilang. Tapi sah nggak tuh? Sah. Sah meskipun dia nginjek. Ada dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi katakan pendapat yang nggak boleh dipakai ada 1. Karena saking lemahnya ini pendapat. Lemahnya lemah banget. Dan nggak boleh dipakai ini pendapat. Pendapatnya asal dia nginjek batu atau tanah dari Arafah sah wukufnya. Ini pendapat aneh nih. Saya ulangin. Asal dia nginjek batu sama tanah dari Arafah itu wukufnya sah. Berarti dia boleh bawa batu dari Arafah, dibawa taruh di hotelnya. Sampai di hotelnya batunya didudukin, dikeremin sama dia.
Pak lagi ngapain Pak? Lagi wukuf. Di mana? Di Arafah. Mana Arafahnya? Nih batunya. Ini ada pendapatnya begini nih dalam kitab Al-Majmu. Tapi pendapat ini sangat lemah. Gak boleh dipakai. Pendapatnya. Sama kayak ada hadis Rasulullah. Tapi ulama sepakat gak boleh dipakai. Ada hadis Rasulullah. Enggak doif, enggak. Tapi ulama hadis hampir semua sepakat hadisnya nggak kita pakai. Waduh, kok ada hadis nggak dipakai? Yaitu hadis tentang Rasulullah pernah jamak, sholat jamak, zohor dengan asar, maghrib dengan isya, padahal nggak lagi safar, nggak lagi sakit, nggak lagi apa-apa. Riwayat Ibnu Abbas diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud bahwa Rasulullah SAW keadaan nggak lagi musafir, nggak lagi sakit, nggak hujan besar, nggak ada apa-apa. Kunna najma'u inda ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami menjamak di zaman Rasulullah padahal nggak ada alasan jamak. Maka ulama bilang ini hadis nggak kita pakai. Kalau kita pakai, kita boleh jamak qashar nih. Padahal di sini tiap hari. Kecuali satu ulama yang bilang hadis ini tetap dipakai, Ibnu Sirin namanya. Dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, kata ulama Imam Ibnu Sirin, hadis ini tetap boleh dipakai. Jadi kita nggak kemana-mana nih, nggak musafir, sakit kagak, hujan kagak. Habis sholat zuhur besok langsung sholat asar. Ya, padahal jamaah Darul Islah. Ya, ini kan apa? Ya? Kalau tiap hari rusak juga. Emang bener juga sih ulama bilang hadis ini nggak dipakai. Bukan hadisnya dihilangin, bukan. Tapi kata ulama nggak kami pakai. 4 madhab, 4-4 yang nggak dipakai. Ya, kalau nggak repot. Kalau hujan besar iya ada. Ya, sekiranya hujan besar dan hujan besar itu masih lanjut, orang nggak mungkin balik lagi ke masjid, maka boleh jamak meskipun nggak lagi musafir. Ya hujan besar zaman sekarang juga kan kita bisa pulang ya. Iya. Kalau zaman dulu kan nggak bisa balik lagi. Ya banjir di mana? Sebelah sono, sebelah sini sama rumah kita kan nggak banjir. Ya kita bisa balik lagi, ada payung. Bahkan ke masjidnya naik mobil. Ya gimana nggak bisa balik lagi ke masjid? Bisa. Kalau zaman dulu nggak bisa balik lagi. Ya kalau hujan deres itu padang pasir itu ambles. Nunggu agak kering dulu airnya. Kalau airnya masih di atas, kita injak itu kakinya masuk jeblos ke dalam, nggak bisa balik lagi, maka boleh jamak. Kalau sekarang ya gimana? Ada payung, ada mobil, nggak bisa. Ya. Wasunanuhu sunnahnya al-ghuslu lil wukufi, mandi untuk wukuf. Kapan mulai mandinya? Mulai dari fajar. Subuh. Maka mazhab Hambali subuh tanggal 9 udah masuk wukuf di Arafah. Kata mazhab Syafi'i tadi kan tergelincir matahari zuhur. Tapi kalau mazhab Hambali subuh udah masuk waktu wukuf. Maka siapa yang habis subuh atau subuh ada di Arafah, dia udah wukuf. Mazhab Hambali. Ya maka jamaah kita banyak juga tuh yang lebih pagi meskipun belum zawal, belum datang zuhur. Nah, kapan dia mandinya? Minal fajri, dari subuh. Kaguslil jumu'ati, seperti mandi Jumat. Udah boleh. Kita mandi Jumat jam berapa? Jam 11 ya, tergantung lah ya, kadang setengah 12. Sekarang kan setengah 12 lewat 10 udah masuk. Ya orang kita mah tetap aja. Ya Allah Pak Ustadz, saya kira Jumatan jam 12. Jangan dikira-kira. Dan sekarang jam setengah 12 lewat 10. Ya, hampir 40-an ya. 11.40 udah azan tuh, Jumatan tuh kemarin. Ya tapi azan emang dasar jamaah kita kan jam 12 dia baru datang. Dan jam 12 khotib udah selesai. Ustadz khotib sebentar banget sih. Lah saya khotib dari setengah 11, dari setengah 12 lewat dikit tadi udah mulai. Bukan saya sebentar, Bapak yang baru datang. Nah itu dia mandi Jumatnya boleh mulai dari subuh. Cuman kalau mandi Jumatnya dari subuh kayaknya kelamaan bener. Kan Jumatannya masih lama. Yang afdol kaunuhu ba'da zawali wa binamirah. Setelah zawal
Matahari tergelincir sekira jam zuhur, jam 11. Dan sunnahnya mandinya di Masjid Namiroh. Berarti kalau dia pengen wukufnya di Jabal Rahmah, dia mandinya di Namiroh, ini ikut Rasulullah. Berarti dari ujung ke ujung. Ini batas Arafah nih. Mungkin sekitar 4 kilometer. Kalau 17 ya sekitar 4 kali 4 atau 4 kali 5. Atau yang paling minim tadi 3 kali 3 meter, 9. 4 kilo lah. 4 kilo kurang. Dari Namiroh ke Jabal Rahmah. Rasulullah masuk, karena ini Mekah nih. Ini Mekah, Tanah Haram. Ini apa tadi namanya, Urainah, Namiroh, Jabal Rahmah. Nah, Rasulullah kan masuk dari Mekah sini. Masuk dari Mekah berarti masuk melalui Namiroh. Mandi dan apa namanya, sunnahnya itu di Namiroh. Masuknya dari Namiroh, mandi di Namiroh, wukufnya ada di Jabal Rahmah. Berarti di jalan berapa kilo tuh? Kalau yang orang pengen ikut sunnah Rasulullah tadi, sekitar 3,5 kilometer jalan kaki. Pakai apa? Ihram kan tuh? Pakai ihram. Ya. Cuman sama petugas haji diomelin, pasti. Bapak yang kagak-kagak aja, Bapak kan tendanya sebelah sini. Ngapain Bapak wukuf di sebelah sono? Ya, begini Pak, saya kan udah ngaji, saya tahu mana yang sunnah. Ya, tapi jangan maksain. Ya, lagian juga petugas haji emang pengennya yang gampang-gampang aja. Ya, nggak dikasih tahu tuh sunnah-sunnahnya. Kenapa nggak dikasih tahu? Entar kerjaan saya banyak. Ya iya, kerjaan dia banyak. Coba kita kemarin ngambil mikot. Pas ngambil mikot, jangankan petugas haji, umroh aja tuh. Mutawifnya kan, kalau kita udah di Ji'ronah tuh, dikasih waktu berapa lama di parkiran Ji'ronah? Pak, kita tungguin 20 menit, 15 sampai 20 menit di bis. Ya. Kan sunnahnya kemarin banyak tuh waktu ihram. Mandi dulu, cabut bulu ketek dulu, cukur bulu kemaluan, potong kuku. Ya apalagi tuh kemarin. Nggak cukup 15 menit. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu habis ngambil ihram, kan dibilang labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang ya Allah menemui panggilanmu ya Allah. Wow, udah bagus banget tuh ya niatnya. Begitu pas di luar masjid Ji'ronah banyak tukang korma, dimampir. Kan malaikat bingung. Tadi katanya ya Allah aku datang ya Allah, cuman ada tukang korma doang. Langsung pikirannya hilang, niatnya hilang. Untungnya ya niatnya yang ada pas pertama kali. Kalau di tengah-tengah hilang itu masih sah. Jadi malah nawar korma. Mutawifnya lama bener ini. Udah 20 menit lebih. Ibu jangan lama-lama. Emang ibu ngapain tadi? Mandi dulu. Sunnah motong kuku enggak, Pak. Lah ibu ngapain lama? Nawar korma. Karena dia, ya Allah. Ya kelamaan hadirin. Yang bagus tadi sunnahnya panjang. Ya tapi mutawif atau petugas haji itu biasanya enggak nyaranin. Ya termasuk mandi itu tadi. Apalagi mandinya di Namiroh. Tenda dia sebelah mana? Dan itu orang padat banget. 2 juta orang. Gimana bisa dia di Namiroh sampai ke Jabal Rahmah? Ya. Yang kedua sunnahnya dukhulu Arafata ba'da zawal. Ini madhab Syafi'i memang sunnahnya setelah zawal. Siang. Tapi madhab Hambali dari subuh udah boleh. Ya. Wassalisu al-jam'u bainal asraini, yang sunnah sholat zuhur dan asar itu di jamak. Jamak takdim. Berarti sholatnya di waktu zuhur. Ya, jamak takdim. Tadi di Masjid Namiroh. Tapi kalau nggak bisa ya di tenda masing-masing. Warabiu al-iktsaru minal azkar, banyak baca zikir dan doa. Min tasbihin wa tahlilin, banyak tasbih, tahlil. Di antara yang paling bagus bacaannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaan yang paling afdol. Ya, yang dibaca. Ada juga yang mengatakan
alfi marrotin, yang tadi dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1000 kali bacanya. Sedangkan yang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mi'ata marrah, 100 kali dibaca. Banyak banget Pak Ustaz. Lah kan Arafah lama tadi. Dari mulai zawal sampai minimal ya dapat malam lah sunnahnya. Meskipun sebentar juga udah sah. Wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sholawat, banyak sholawat. Dan sholawat yang paling afdol adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat yang paling afdol. Namanya disebut sholawat Ibrahimiyah. Wa doa, berdoa. Doa yang sampai jangan ditinggal, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ya diperbanyak. Ma'al bukai, semuanya disunnahkan sambil nangis. Sunnahnya di Arafah tadi. Saya nggak bisa nangis, udah nangis aja. Kagak bisa. Ada orang kan begitu ya, orang macem-macem nih. Ya kalau di saya tuh ada dulu zikir Ustadz Arifin Ilham. Sekarang diganti Ustadz Abdul Syukur. Itu kita lihat tipe-tipe jamaah macam-macam. Ada yang Ustadz Arifin baru datang dia nangis. Belum. Ustadz Arifin ya belum zikir dia nangis duluan. Ntar zikir gak belum. Ada tuh orang modelnya begitu. Ada yang sampai ujung. Maksudnya kalau zikir tetap nggak bisa nangis juga. Ya orang tuh macam-macam memang. Ya. Tapi paling enggak yang nangis hatinya. Ya kalau nggak bisa nangis matanya, hatinya yang nangis. Maksudnya mengingat dosa-dosa dia yang banyak. Ya pokoknya orang pada nangis, kita nangis aja dah. Ya kan kalau lagi pergi haji, pergi umroh begitu. Ya pokoknya paling gampang tuh. Orang suruh niat ihram ya kita ikut niat ihram. Orang suruh pakai baju ihram kita pakai baju. Orang suruh pergi ke Musdalifah kita ikut pergi ke Musdalifah. Orang suruh tawaf kita ikut tawaf. Paling gampang pergi haji sebenarnya sama umroh. Ya kita tinggal ikutin aja. Dan orang pada nangis, ya kita ikut nangis saja. Meskipun sebelah kita nanya, Pak ngapain nangis? Pak nggak tahu. Orang lain pada nangis, masa saya kagak gitu ya. Itu sunnahnya. Wasti kebalul kiblati, ngadep kiblat. Berarti ngadep ke Namiro. Kalau Jabar Rohmah ngadepnya sebelah sini. Ya sekarang alhamdulillah ada HP. Ya kan baru turun itu, kalau yang pakai kuota sekarang pakai kuota Indonesia bisa, cuman agak mahal. Ya kalau pengen yang gratis, yang difotoin paspornya tuh. Ya fotoin paspornya, dapat SIM card, cuman kudu masukin SIM card. Dapat gratis 3 giga. Nah, setelahnya beli 10 real. 3 giga dapat tuh. Nah, kan bisa pakai ini nih. Ya ini arah kiblat kemana? Oh, sebelah sono, berarti ke arah Masjid Namiroh tadi. Kalau dia berada Jabal Rohmah. Al-buruzul syamsi, langsung kena sinar matahari. Ini yang bagus. Tapi kalau kuat, kalau nggak kuat ya udah nggak apa-apa, pakai payung. Pakai payung boleh, nggak apa-apa. Kalau kuat itu kena langsung sinar matahari. Indah sokhroti, di batu besar. Tahta Jabalir Rohmah, di bawah Jabal Rohmah. Itu ada satu batu besar di Jabal Rohmah, tempat wukuf Rasulullah. Karena Rasulullah kan haji sekali doang. Umrohnya 4 kali. Nah itu Rasulullah wukufnya dalam satu riwayat itu di batu besar situ. Ya, di bawah Jabal Rohmah ada batu besar. Nah itu paling ramai, itu paling berebut tuh di situ. Itu biasanya jamaah-jamaah yang apa namanya? Ya pasukan bodrek ya, yang kuat-kuat semua tuh, dari Afrika, dari apa namanya? Ya negara-negara yang tinggi-tinggi besar-besar. Kalau Indonesia keluar tenda aja ditanyain mau kemana, kamar mandi, oh iya, bahkan ada tuh petugasnya sampai nyatet karena tanggung jawab dia. Ya ini berapa, 40 orang satu tenda, tanggung jawab dia. Ya satu maktabnya punya beberapa petugas. Ya itu kalau nggak ada dia yang nyariin. Sebab ada juga itu petugas kesiat dari pagi sampai subuh nyariin jamaahnya dia. Ternyata jamaahnya dia nyasar di tenda orang lain. Ya malah ke tenda orang lain, dicarinya nggak ketemu, susah, ratusan ribu orang udah di Arafah. Ya sampai masuk Musdalifah itu petugas haji udah nyerah. Ya Allah, apa kita sholat goib aja di sini udah.
Mau disolatin goib masih petugas hajinya. Udah nggak ketemu di mana? Emang kalau nggak ketemu biasanya mayat. Kalau mayat itu ya langsung diangkut. Dan diangkut emang nggak ada konfirmasi. Emang secara teknisnya nggak pakai konfirmasi. Kalau emang itu, dan nggak pakai ada pengumuman. Langsung dibawa aja. Langsung dibawa, langsung diurus. Dan langsung dimakami. Udah selesai. Kadang orang nggak tahu dah. Ya, itu suka orang nyasar. Karena tadi 3, kilometer, 3,5 kilo. Ya iyalah susah. 3,5 kilo dari sini kemana coba? Nyariin orang. 1 orang. Ya, aduh, dari sini ke Serpong ya bener. Dari sini ke Serpong 3,5 kilo. Ya susah. Wal jam'u bainal laili wan nahari, 2 lagi. Jamak antara maghrib dan isya. Dan ini dilaksanakan di Musdalifah. Jadi waktu pas maghrib, itu jangan sholat maghrib. Niat. Ya Allah, saya nggak sholat maghrib nih. Karena entar saya sholat maghribnya dijamak dengan isya di Musdalifah. Ya ini sunnahnya. Kenapa kok sunnahnya begini? Karena Rasulullah begitu. Ada juga jamaah kita yang teka. Teka apa sih? Ya teka gitu ya, sengke orangnya. Susah dibilangin. Aduh Pak Ustadz, saya kalau sholat zohor cuma 2, saya emang nggak resep. Saya mah biasa kalau sholat 4, saya mah lengkap. Nggak saya kurang-kurangin. Rasulullah ibadahnya paling bagus. Ibadah orang yang paling bagus ibadahnya. Sholatnya 2 tuh. Sholatnya dikosor. Ente katanya, siapa ente katanya. Oh gitu ya udah, akhirnya dia jamak kosor juga, dia mau juga. Ya karena menurut dia katanya kalau sholat 2 rakaat tuh kurang lengkap katanya. Lah Rasulullah dibilang kurang lengkap sama dia. Ya, ini sunnahnya. Dan sunnahnya al-jam'u bainal laili wan nahari. Sunnahnya dia siang dapat, malam dapat. Meskipun tadi kan dia siang boleh tuh. Dia balik lagi ke rumah sakit, tapi kalau sehat ya jangan. Ya ini udah sehat, makannya banyak. Sama kayak sholat. Sholat kan sebetulnya kalau sholat sunnah duduk boleh. Taraweh sunnah apa bukan? Berarti boleh nggak sholatnya duduk? Boleh. Jangan bilangin orang-orang, hadirin. Repot, ini kita aja ngaji-ngaji. Ya, ini mana makannya banyak, orangnya seger banget lagi, sholatnya duduk. Lah kata Pak Ustadz sah. Iya sah sih emang, sholatnya duduk. Ya, tapi kan pahalanya setengah, kurang hadirin. Kalau sehat, tadi di Arafah siang dapat, malam juga dapat. Dua-duanya dia dapat. Ya. Dan yang terakhir yang ke-9, ad-daf'u ila Musdalifata ba'da zawalis sufri lailan. Dia bertolak ke Musdalifah setelah warna kuning malam hari itu sudah menghilang. Ya mungkin sekitar ba'da isya. Setelah ba'da isya, kuning di langit menghilang, itu dia jangan sholat maghrib, dia bertolak ke Musdalifah. Kemudian dia sholat jamak takhir di Musdalifah, dia niat mabit di Musdalifah sebagai wajib haji, dan dia sambil nyari batu untuk jumroh Aqobah besok pagi. Insya Allah nanti kita teruskan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? 27.30. Masih 7 menit lagi sholat suruh. Ya, Pak Haji Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat takbiratul ihram gitu ya. Ya. Ya, kapan dimulainya gitu ya, awalnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab, berarti bunyi tadi itu syuruk ya, bukan sholat syuruk berarti ya. Ya, ini syuruk terbitnya, jangan sholat waktu bunyi berarti. Ya, waktu syuruk nih berarti, karena tadi saya cek 27 terbit, berarti 37 minimal. Ini sekarang baru 32. Ya, karena ini banyak masjid yang kacau. Begitu kuliah subuh, bunyi tit, pada sholat semua. Ini kan sedang haram-haramnya.
Sedang haramannya kan haram sholat ba'da subuh, apalagi pas terbit-terbitnya matahari ya. Berarti 37, ini masih 32, 5 menit lagi. Berarti kita ingetin. Ya saya ingetin nih pokoknya yang di sini mah bunyinya nih waktu terbit gitu. Karena masjid lain-lain, ada yang disetting emang waktu sholat syuruk. Ya. Awal permulaan ibadah menurut mazhab Imam Syafi'i adalah perkara rukun atau perkara yang wajib pertama kali. Itu yang dianggap. Sebelum masuk ke khutbah, kalau sholat takbiratul ihram. Kalau wudhu berarti pas membasuh wajah, mukanya itu. Adapun cuci tangan apa semua, ini dianggap dia belum wudhu. Karena boleh jadi orang cuci tangan hanya buat makan. Ya, boleh jadi juga buat yang lain. Ya, yang dianggap kefarduan pertama. Yang jadi pertanyaan ketika khutbah Jumat, manakah dia rukun yang pertama? Ternyata bukan salam. Salam merupakan sunnah dari khutbah Jumat. Maka kalau ada khotib enggak salam, khutbahnya tetap sah, tapi kesunahannya hilang. Kesunahannya hilang. Khotib enggak salam gitu, diem aja, duduk langsung. Ya, khotibnya lupa. Muadzin ini bingung, gitu. Muadzin ini bingung pasti ini gimana nih khotibnya. Sedangkan di antara rukun khutbah yang pertama kali ya hamdalah. Khutbah pertama kali itu adalah hamdalah. Ini juga berarti kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, khutbahnya harus kedengeran 40 orang. Berarti apa yang harus kedengeran? Rukun. Yang harus kedengeran ini rukun. Hamdalah, sholawat, wasiat takwa, bacaan Al-Quran, doa kaum muslimin dan muslimat. Berarti waktu alhamdulillah harus ada 40. Dan harus kedengeran 40 orang. Perempuan boleh ikut Jumatan tapi nggak dihitung. Anak kecil nggak dihitung juga. Anak kecil nggak dihitung. Alhamdulillah 38. Nggak jadi kita sholat zuhur. 38 tadi. Ya nggak jadi. Pernah kejadian sering. Di mana di sono kurang di Tamrin depan Bank Mandiri itu apa nama gedungnya saya lupa. Ya, itu ada khutbah Jumat di lantai 8 di atas. Pas jatuh Jumat tanggal merah. Berarti kan orang nggak ada yang masuk kantor. Kosong. Khotibnya diem aja di sini. Dateng ngetem. 2 orang. Yuk 40 yuk 40 yuk. Ternyata pas sudah azan baru 25 orang. Udah sholat zohor. Sholat zohor. Ya, mana khotibnya dari Bogor lagi nggak jadi. Ya, khotib dari Bogor jauh banget nggak jadi sholat Jumat. Gitu. Ya. Jadi yang dihitung ya, tapi Jumat berkah mau makannya masih tadi. Waktu itu tetap. Ya, kesian waktu jauh bener nggak jadi sholat Jumat. Dia pulang-pulang bang, nggak jadi Jumatan nggak jadi. Ya orangnya kurang katanya tadi. Ya, maka khutbah pertama dianggap hamdalahnya, karena salamnya termasuk sunnah, ya termasuk sunnah. Tapi waktunya tetap ketika azan masuk waktunya. Cuman pelaksanaan syarat sholat Jumat harus ada khutbah. Dan khutbah ini dianggapnya, maksudnya rukun yang pertamanya adalah ketika bacaan hamdalah. Ya. Ketika bacaan hamdalah. Maka di situ tuh syarat-syarat harus terpenuhi. Minimal ya ketika hamdalah. Ya, kalau ada nggak boleh ditunda-tunda. Nggak boleh ditunda sebetulnya. Ya tadi nunggu penuh, nunggu penumpang penuh gitu. Kalau memang ternyata nggak ada penumpangnya, ya udah berarti kita sholat zuhur 4 rakaat. Itu kalau dia nggak ada. Ya, dan itu mesti syarat-syaratnya terpenuhi ketika bacaan hamdalah tadi. Ya alhamdulillah gitu. Waktu salamnya masih belum karena dia masih sebuah kesunahan aja, ya sebuah kesunahan. Sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Tapi saya nggak tahu kalau ada mazhab lain. Ya, yang kami baca dalam mazhab Syafi'i itu yang dianggap dalam ibadah adalah rukun yang pertama kali. Rukun yang pertama kali itulah
yang menjadi patokan. Adapun sebelumnya maka yang paling bagus niat kesunahan. Maka dalam mazhab Syafi'i wudu yang bagus ketika cuci tangan niat tuh. Ini adalah sunnah, ketika kumur-kumur ini sunnah. Nah, ketika yang wajah baru inilah niat yang wajib gitu. Emang ada yang bilang mazhab Syafi'i ribet. Banyak tuh yang bilang mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling ribet. Tapi kata yang pembela mazhab Syafi'i ini bukan ribet. Hati-hati. Gitu katanya. Ya itu sekitar perdebatan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Ya bukan ribet. Ini hati-hati. Memang mazhab Syafi'i gitu. Bahkan jual beli aja kan dalam mazhab Syafi'i harus ijab kabul. Ijab kabul, objek yang dijual belinya kudu jelas. Kalau kita beli bakso, saya beli baksonya sebanyak 1 bakso gede, 2 bakso kecil, ada bihunnya, kan ribet ini mazhab Syafi'i. Orang bilang dia ribet banget mazhab Syafi'i. Ya kita sholat aja udah takbir ngapain? Usolli fardo gitu ya. Ini perdebatan mazhab Syafi'i. Tapi yang ikut mazhab Syafi'i ngomong, dia bilang mazhab Syafi'i bukan ribet. Tapi tadi apa katanya? Hati-hati katanya ya. Begitu ya, itulah kira-kira. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Oh iya. Oh, setelah salam minum. Tapi memang dalam khutbah itu tidak ada yang membatalkan minum. Tidak ada. Tapi dia mungkin hanya sekedar makruh apabila tidak ada kebutuhan. Dia nggak haus banget, nggak apa. Batuk kagak, haus kagak, enak nih kalau minum. Nah itu makruh. Tapi tetap kalau dia ada kebutuhan hajat, ya tidak membatalkan khutbahnya. Meskipun seyogianya jangan minum. Tadi. Ya, emang sih kadang-kadang kita ditaruh air. Di mimbar tuh ada tuh. Buat khotib Jumat. Dan itu khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Yang lebih utama khotib nggak minum. Ya, kan nggak enak kita lagi khutbah gitu ya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ya nggak, kurang enak, tapi nggak batal. Nggak batal meskipun di tengah-tengah khutbah. Ya, minum tuh nggak. Tapi kalau sholat baru batal. Sholatnya, ya sholat masih minum tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil gitu. Tapi kalau khutbahnya termasuk tidak membatalkan khutbah kalau dia minum. Berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khatibnya minum, gitu ya, langsung. Insya Allah mudah-mudahan nggak apa-apa. Masih kalau minum. Ya kecuali di situ ada kacangnya, ada gituan gitu ya. Ini mau khotib apa mau tahlilan gitu ya, banyak banget makanannya di situ ya, janganlah. Makanya tadi khotibnya kalau baru datang kasih minum duluan. Ini biar khotibnya pas lagi khutbah kagak aus. Ya kesian. Khotibnya tadi mana dari jauh lagi. Ya kagak jadi. Ya saya belum baca pasti, cuman saya pernah dengar dari guru kami yang ngaji tentang sholat Jumat, itu minum tuh termasuk tidak merusak khutbah Jumat kalau memang ada uzur. Maksudnya uzur ini adalah memang betul-betul khotibnya ini aus. Ya aus. Karena zaman dulu kan teriak. Ya dua, betul. Ya betul. Karena kan dua rakaat ini penggantinya sebagai khutbah. Memang ada beberapa tetap perbedaan. Kalau sholat kan nggak boleh bergerak. Kalau khotib bergeraknya hanya makruh. Ya khotib kan bergerak tuh. Ya batal nggak tuh? Enggak. Gitu. Memang ada beberapa perbedaan termasuk yang membatalkan sholat dengan yang membatalkan khutbah. Meskipun secara dasarnya termasuk pengganti. Khotib bergerak makruh. Ya bukan berarti harus patung banget sih. Maksudnya tangannya bergerak gini nih, ini makruh. Ya, apalagi begini. Hadirin rahimakumullah. Nah, itu bukan makruh lagi tuh hadirin. Ini makruh. Khotib itu sunnahnya kalau pakai mimbar begini. Kalau ada tongkat satu begini, satu begini. Saya nggak tahu mazhab lain. Ini mazhab Syafi'i begini sunnahnya. Satu megang pinggir, satu megang ini. Kalau nggak ada tongkat, dua-duanya megang mimbar begini. Ya. Kalau nggak ada mimbar juga, ya tangannya begini aja udah. Ya tangannya, jangan begini, jangan. Ini satpam ITC jam 6:30 lagi apel. Kalau begini, waktu begini, gitu. Jangan. Ya pagi-pagi. Ya itu yang paling bagus. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita kaji ada manfaatnya.
Ya mudah-mudahan yang masih sempat kali-kali bisa dipanggil pergi haji lagi, ya paling nggak pergi umroh lagi lah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.